Halo saudara, senang sekali saya Madani Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi. Di antaranya, 2 pemuda di Mojokerto tewas usai menggelar pesta minuman keras, mengoplos alkohol, dan serbuk minuman suplemen. Tak terima ditegur saat merokok di sekitar area SPBU di Surabaya, petugas SPBU dikeroyok pengendara mobil. 13 siswa SMP Negeri 7 Kota Mojokerto terseret ombak di Pantai Drini, Yogyakarta. 3 orang ditemukan tewas. Saudara, 2 pemuda di Mojokerto tewas usai pesta minuman keras dengan mengoplos alkohol 70% dan serbuk minuman suplemen penambah energi di sebuah gedung sekolah dasar. Sementara 2 pemuda lainnya dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 2 korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Sekiping, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Keduanya berinisial AK 22 tahun dan FC 24 tahun. Sebelum meninggal, kedua korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Medika Husada Gresik karena mengalami sesak dan nyeri pada ulu hatinya. Usai menenggak miras dicampur bubuk suplemen penambah energi. Sementara 2 pemuda lainnya yakni DM 24 tahun serta DD 20 tahun kondisinya kritis dan dirawat di Puskesmas Dawar Blandong dan RSUD RA Basuni Gedek Kabupaten Mojokerto. Menurut warga, keempat pemuda satu desa itu menggelar pesta miras pada Sabtu malam di sebuah gedung SD. Usai minum-minum, keempatnya ditemukan terkapar hingga dijemput keluarga masing-masing dan ada yang dibawa ke rumah sakit. Dampaknya akibatnya sekarang apa? Meninggal 2. Yang 2? Yang 2, yang 1 masih di rumah sakit, yang 1 karena tadi bisa muntah, bisa ditanya. Mendapat laporan adanya 2 pemuda meninggal akibat miras oplosan, Satreskrim Polres Mojokerto Kota mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Polisi memeriksa sejumlah saksi serta menyita beberapa barang bukti. 4 orang ini sedang minum minuman yang diduga mengandung alkohol, ditambah dengan minuman berenergi. Setelah itu siang harinya hari Minggu, korban mengalami sesak di dada dan ulu hatinya sakit, selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, dinyatakan 2 orang meninggal dunia. Hingga saat ini pihak kepolisian Resort Mojokerto Kota terus melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Polisi juga belum bisa meminta keterangan kedua korban selamat karena masih dirawat intensif. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, tersangka pembunuhan mutilasi terhadap wanita warga Blitar yang mayatnya dimasukkan ke dalam koper menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Sementara itu, Polda Jatim terus mendalami pisau yang digunakan untuk memutilasi korban. Pasalnya hasil uji lab didapati negatif darah. Tersangka pembunuhan sadis Rohmatri Hartanto yang tega memutilasi kekasihnya dan mayatnya dibuang di dalam koper menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Apa mas? Permintaan maaf Saya minta maaf untuk keluarga korban. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Kombes Farman menyatakan tersangka Rohmatri Hartanto diketahui merupakan aktivis sebuah LSM di Tulungagung dan jadi ketua ranting perguruan silat. Saat diinterogasi polisi terkait hubungannya dengan korban, tersangka selalu mengaku jika dirinya adalah suami siri dari korban di rumah kos yang ditinggali. Namun, tersangka tidak bisa membuktikan hubungan pernikahan siri dengan korban di hadapan penyidik. Tersangka ternyata sudah berkeluarga dan memiliki istri sah serta 2 orang anak. Yang bersangkutan ini beberapa kali atau sering dikatakan berhubungan dengan korban. Untuk mengelabui yang bersangkutan ini supaya tidak dicurigai dalam kos-kosan itu mengaku sebagai suami sirinya. Artinya korban ini selingkuhannya pelaku ya?
Ya sudah kami cek apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri, faktanya tidak. Nah, gitu. Mereka kenal berapa lama sih? Sudah berhubungan lebih kurang 3 tahun. Sementara itu polisi masih terus mendalami kronologis pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh tersangka Rohmatri Hartanto terhadap Uswatun Hasanah di kamar hotel 301 sebuah hotel di Kediri. Karena hasil penyelidikan bidang laboratorium forensik ditemukan bukti darah di dinding kamar hotel serta temuan positif darah manusia di kloset dan pembuangan air kamar mandi hotel. Polisi masih mencari pisau yang digunakan tersangka untuk memutilasi mayat korban, sebab pada pisau yang telah ditemukan polisi sebelumnya tidak ditemukan adanya darah. Tentunya sesuai dengan prinsip kami dalam memberikan bantuan teknis kepolisian bahwa harus transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Jadi kami sudah berupaya untuk memeriksa mulai dari pisaunya, kemudian sarungnya, jadi itu tidak terdapat darah, ya. Namun itu diakui oleh pelaku. Ya, apakah setelah melakukan itu dibersihkan atau dicuci? Nah, yang jelas pada saat kami periksa tidak terdapat darah. Pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh tersangka Rohmatri Hartanto diduga dilakukan sekitar pukul 1 dini hari hingga pukul 5 pagi pada tanggal 20 Januari 2025 lalu yang terlihat dalam aktivitas tersangka pada rekaman CCTV hotel. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Saudara, seorang pemuda di Jember tanpa sebab jelas tiba-tiba kalap dan menyerang ayah kandungnya dengan senjata tajam hingga korban tewas. Tidak itu saja, paman pelaku yang berupaya melerai keponakannya juga menderita luka parah. Dalam kondisi luka parah di bagian leher, Akbar tampak meronta saat diamankan warga dan polisi di depan rumahnya di Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Senin dini hari. Pemuda berusia 19 tahun itu diduga berupaya mengakhiri hidupnya dengan parang usai membunuh ayah kandungnya, Zainul Arifin, berusia 61 tahun. Akibat penyerangan itu, Zainul Arifin tewas dalam kondisi penuh luka senjata tajam. Tak hanya itu, Kasim, adik korban yang berupaya melerai pelaku dan korban juga menderita luka parah. Diketahui tanpa sebab jelas, Akbar tiba-tiba menyerang ayah kandungnya. Ada dugaan pelaku kalap lantaran mengalami depresi. Namun polisi masih berupaya mendalami kasus ini dan masih meminta keterangan para saksi. Ini mendapatkan laporan bahwa pelaku itu anaknya sendiri itu menganiaya ayah kandungnya. Tadi sudah kita amankan. Untuk motif masih kami dalami dan saat ini juga masih dalam perawatan. Belum bisa kami ambil keterangan. Nanti mungkin setelah bisa diambil keterangan, kondisi sudah mulai normal, baru kami akan lakukan cek terkait dengan kejiwaannya. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah Zainul kemudian dibawa ke instalasi kamar jenazah RSUD Subandi, Jember. Sedangkan paman korban, Kasim, yang menderita luka bacok parah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Balung. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Tak terima ditegur saat merokok di sekitar area SPBU di Surabaya, petugas SPBU dikeroyok pengendara mobil. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.